Dasar pemulung bau, bukan cuma mobilku yang rusak, hidupmu pun perlu diperbaiki. Itulah kalimat pertama yang keluar dari mulut Bella, seorang CEO muda paling arogan di Asia Tenggara, saat melihat pria tua lusuh berdiri di samping Lamborghini-nya yang mogok. Di depan semua karyawan, ia menertawakan pria itu. Namun detik berikutnya, seluruh dunia terdiam. Kalau kau bisa memperbaiki mobilku ini, aku rela jadi istrimu. Tapi mana mungkin? Pemulung sepertimu menyentuh mesin pun sudah dosa. Semua tertawa menghina, kecuali pria itu. Ia hanya menatap tenang dan berbisik pelan, jangan nilai mesin dari catnya, apalagi manusia dari bajunya. Dan sejak hari itu, hidup Bella tak pernah sama lagi. Pagi itu, Jakarta terasa membakar. Matahari bersinar tanpa ampun. Tapi suasana hati Bella Azahra justru jauh dari cerah. Di balik langit yang biru, batinnya mendung dan penuh gejolak. Ia dikenal sebagai CEO muda yang cantik, kaya raya, dan sukses di industri otomotif. Namun di balik titel glamor itu, Bella punya reputasi sebagai atasan yang dingin dan kejam. Di kalangan bisnis, ia dijuluki Ice Queen, karena senyumnya lebih langka daripada diskon mobil mewah yang ia jual. Bella keluar dari rumah megahnya di kawasan elit Menteng dengan langkah mantap. Ia mengenakan blazer putih yang berkelas, kacamata hitam bermerek, dan sepatu hak tinggi elegan. Dengan percaya diri, ia menuju mobil kesayangannya. Lamborghini Aventador edisi terbatas warna emas doff, simbol status sekaligus kebanggaan perusahaan. Namun begitu mesin mobil dinyalakan, terdengar bunyi aneh, tuk, tuk, tuk dari balik kap. Kening Bella langsung berkerut. Ia coba lagi. Kali ini mesin hanya berdengung lemah lalu mati mendadak. Asap tipis mengepul keluar. Apa-apaan ini? Bentaknya sambil keluar dari mobil dan membanting pintu keras-keras. Sopirnya Pak Darto berdiri kaku dengan wajah pucat pasi. Mobil $1 miliar masih bisa mogok? Apa semua karyawan di perusahaan ini otaknya di parkiran? Teriaknya lantang. Suaranya menggema di sepanjang jalan utama kota. Beberapa pengendara yang lewat menoleh, namun tak seorang pun berani mendekat. Bella langsung memarahi teknisi lewat telepon tanpa ampun. Di seberang jalan, seorang pria tua lewat sambil mendorong gerobak sampah. Bajunya lusuh, rambutnya memutih, tangannya kotor dipenuhi bekas oli dan logam. Namanya Pak Maman. Ia berhenti, pandangannya tertuju pada Lamborghini yang mogok. Ia memicingkan mata, seolah mengenali sesuatu di balik mesin itu. Bella menoleh cepat, marah. Apa lihat-lihat? Hah? Dasar pemulung. Mobilku saja lebih mahal dari seluruh hidupmu, ucapnya dengan tawa sinis. Beberapa staf ikut menertawakan Pak Maman sambil memandang jijik. Namun pria tua itu tetap tenang. Tatapannya tak bergeser dari mesin. Dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata, "Jangan menilai mesin dari catnya, apalagi manusia dari bajunya." Kalimat sederhana itu menampar Bella tanpa suara. Sekilas ia terlihat tersentak, tapi gengsinya terlalu tinggi untuk menunjukkan. Pak Maman mendekat perlahan, mengangkat tangan kotornya, lalu menunjuk ke arah knalpot. "Maaf, Bu. Sepertinya ada yang tidak beres di saluran bensin dan kabel groundingnya." Bella hendak membentak, tapi sopirnya, Pak Darto, tiba-tiba berkata, gugup, "Bu, beliau benar. Saya juga mencium bau bensin menguap." Suasana mendadak hening. Teknisi bengkel belum datang, dan waktu terus berjalan. Dengan nada sinis penuh tantangan, Bella berkata, "Kalau kau bisa perbaiki mobilku dalam 15 menit, aku akan jadi istrimu. Tapi kalau gagal, minggir dan jangan pernah muncul di depanku lagi." Tawa meledak. Semua menganggap itu lelucon, tapi tidak dengan Pak Maman. Ia hanya menatap mesin itu, menarik napas panjang, lalu menggulung lengan bajunya yang penuh bercak oli lama. Di detik itulah, roda takdir mulai bergerak.
Matahari makin tinggi saat Pak Maman berdiri di depan Lamborghini yang mogok. Orang-orang memperhatikannya. Ada yang menahan tawa, ada yang sudah bersiap merekam kegagalannya. Seorang pemulung mencoba memperbaiki mobil supercar miliaran. Mustahil. Namun pria tua itu tetap tenang. Ia meletakkan kantong plastik di tanah, lalu merunduk memeriksa kolong mobil. Tangannya bergerak perlahan, tapi penuh kepastian. Dia mau apa? Korek-korek pakai kayu? Bisik salah satu staf sambil cekikikan. Tapi perlahan, tawa mereka menghilang. Dari saku jaketnya, Pak Maman mengeluarkan obeng tua. Ia menyentuh mur kecil di bawah kap mesin, memperbaiki posisinya dengan hati-hati. Ia juga mengatur ulang selang bensin yang ternyata tersumbat serpihan karet. Sistem injeksi terganggu. Selangnya hampir lepas. Gumamnya pelan, seolah berbicara dengan mesin. Bella hanya menyaksikan dari jauh, tangan terlipat di dada. Ekspresinya masih sinis, tapi sorot matanya berubah. Ada rasa penasaran yang tak bisa ia sembunyikan. 15 menit berlalu, Pak Maman berdiri, menyeka keringat dari dahinya. Ia menoleh ke Pak Darto. "Silakan dicoba, Pak." Dengan izin malas dari Bella, sopir itu masuk ke mobil dan menekan tombol start. Mesin menyala sempurna. Dentumannya terdengar mulus bahkan lebih baik dari sebelumnya. Tak ada suara aneh, tak ada asap. Semua terdiam, terpaku, tak percaya. Bella melangkah perlahan ke arah pria tua itu. Matanya menyipit, menahan berbagai rasa. Malu, kagum, gengsi, dan sedikit hormat. "Kau belajar dari mana? Dari YouTube? Atau cuma beruntung?" Tanyanya ketus. Pak Maman menatapnya datar. "Dulu saya mekanik. Sekarang hanya hidup dari barang rongsokan. Tapi mesin tetap mesin." Mereka bicara. Jika kita mau mendengarkan. Ucapan itu kembali menusuk Bella. Ada sesuatu yang bergerak di dalam hatinya, meski ia menolak menunjukkannya. Dengan nada dingin ia berkata, "Kau ingat janjiku, kan?" Pak Maman tersenyum tipis. "Saya tidak datang untuk menikahi Anda, Bu. Saya hanya datang untuk membantu." Bella mengangguk pelan, tapi sorot matanya sama sekali berbeda. Ada rasa ingin tahu yang baru muncul. Bukan hanya karena keahliannya, tapi karena ketenangan dan wibawa yang tak bisa dijelaskan. Ia bukan pemulung biasa. Dan dalam batinnya Bella berbisik, "Aku akan cari tahu siapa sebenarnya pria ini." Sejak pagi itu, bayang-bayang Pak Maman tak pernah benar-benar pergi dari pikirannya. Padahal biasanya, Bella selalu cepat melupakan hal-hal kecil. Tapi kali ini berbeda. Ada sesuatu tentang pria tua itu yang mengganggu pikirannya lebih dari yang pernah ia rasakan. Ada satu hal yang terus mengganggu pikiran Bella sejak kejadian itu. Bukan soal mobil atau teknis mesin, tapi tentang sosok pria tua bernama Pak Maman. Hatinya berbisik, dia bukan pemulung biasa. Cara berbicaranya, caranya menyentuh mesin dengan ketenangan. Itu bukan tangan orang amatir. Keesokan paginya, Bella memanggil asisten pribadinya, Vina. Dengan tatapan tajam, ia memerintahkan, "Selidiki pria itu. Cari tahu siapa dia, di mana tinggalnya, dan siapa keluarganya. Aku ingin semua datanya ada di mejaku sebelum sore." Vina hanya mengangguk, meski raut wajahnya menunjukkan kebingungan. Ia tahu benar, jika sampai Bella penasaran pada seseorang, berarti orang itu bukan sosok biasa. Bisa jadi luar biasa, atau sangat berbahaya. Pukul 14.45, laporan itu tiba. Bella membacanya cepat, namun semakin ia menelusuri lembar demi lembar, matanya mulai melebar, napas tertahan, dan jemarinya bergetar. Ia tak percaya apa yang ia lihat. Ternyata Pak Maman bukan sekadar mantan montir. Nama aslinya, Irinun Maman Rahmat. Lulusan terbaik Institut Teknologi Bandung, penerima beasiswa internasional, dan mantan chief engineer di perusahaan mobil asal Jerman yang pernah bekerja sama dengan perusahaan milik ayah Bella puluhan tahun lalu.
Ia bahkan tercatat sebagai salah satu otak utama di balik prototipe mobil Asia pertama yang berhasil menembus pasar Eropa. Namun satu tragedi mengubah segalanya. Ia dijebak dalam kasus suap dan penggelapan dana riset teknologi hijau. Semua bukti mengarah padanya dan perusahaan yang saat itu bekerja sama dengan perusahaan keluarga Bella. Untuk menyelamatkan reputasi, nama Maman dikorbankan. Tanpa pembelaan, ia dipecat diam-diam, kehilangan izin kerja, dipermalukan, lalu hilang dari dunia otomotif. Tidak mungkin, bisik Bella lirih. Di bagian bawah laporan itu, ada foto Maman bersama istri dan anak kecil berusia sekitar 5 tahun, berdiri di depan rumah sederhana. Vina menjelaskan pelan. Istrinya meninggal 10 tahun lalu akibat sakit keras. Ia tak mampu membiayai pengobatan karena semua rekeningnya dibekukan saat kasus itu terjadi. Sejak saat itu, Pak Maman hidup dari barang bekas dan tidak pernah menyentuh dunia otomotif lagi. Sampai kemarin, Bella terdiam lama. Sebuah rasa bersalah menyeruak dalam dadanya. Betapa selama ini ia menjunjung tinggi nama baik keluarga, tanpa tahu bahwa ayahnya menyimpan rahasia kelam. Dan orang yang telah ia hina di depan umum adalah korban dari sistem yang dibangun keluarganya sendiri. Malamnya Bella duduk terpaku di balkon apartemennya. Segelas wine di genggaman, tapi pikirannya melayang. Kata-kata Pak Maman menggema di kepalanya. Jangan menilai manusia dari bajunya. Kini ia benar-benar mengerti. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Bella ingin meminta maaf. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Biasanya pikirannya dipenuhi target perusahaan, rapat penting, dan kompetitor bisnis. Namun kini, hanya satu nama yang terus menghantuinya. Maman Rahmat. Pria yang ia rendahkan di depan banyak mata, namun ternyata menyimpan kisah paling dalam. Karena kehancurannya berasal dari keputusan ayah Bella sendiri. Suatu pagi, Bella termenung di ruang kerjanya. Tangannya menyentuh berkas laporan, tetapi pikirannya jauh. Semua data, kronologi, dan transkrip internal perusahaan menunjukkan fakta pahit. Ayah Bella lah yang menandatangan Maman pemecatan Maman, tanpa penyelidikan apapun, tanpa keadilan. Dulu aku bangga pada nama keluargaku, gumam Bella lirih. Tapi hari ini, aku malu. Siang itu, ditemani Vina tanpa pengawal atau kendaraan mewah, Bella menuju kawasan padat di pinggiran Jakarta. Ia memakai pakaian kasual sederhana, tanpa blazer mahal, tanpa makeup berlebih. Untuk pertama kalinya ia datang bukan sebagai CEO, tetapi sebagai manusia yang menanggalkan egonya. Di gang sempit, Vina menunjuk rumah kayu semi permanen dengan tumpukan barang bekas tersusun rapi. Di depan rumah itu, Pak Maman sedang membongkar mesin tua. Bella berdiri beberapa meter darinya. Jantungnya berdegup cepat. Rasanya lebih menegangkan daripada menghadapi investor asing. Ia tarik napas dalam-dalam lalu mendekat. "Pak Maman," ucapnya pelan. Pria itu menoleh. Ekspresinya datar, sedikit terkejut melihat wanita elegan yang dulu memakinya, kini berdiri di depan rumahnya tanpa keangkuhan. Bella membungkuk ringan. "Saya datang bukan untuk urusan bisnis. Saya ingin meminta maaf atas ucapan saya kemarin dan atas segala yang terjadi bertahun-tahun lalu." Pak Maman terdiam. Sorot matanya menembus. "Kau tahu siapa aku sekarang?" Tanyanya tenang. "Ya," bisik Bella. "Saya tahu, termasuk bahwa ayah saya yang menghancurkan hidup Bapak." Maman tersenyum tipis, namun terasa pahit. Ia duduk di kursi kayu reot, lalu mengisyaratkan Bella untuk duduk juga. Tidak ada amarah di matanya, hanya luka lama yang masih membekas. "Aku sudah memaafkan ayahmu," ucapnya pelan. "Tapi aku belum bisa memaafkan dunia." Bella menunduk. "Izinkan saya menjadi bagian dari perbaikan dunia itu," ucapnya lirih. "Saya ingin belajar dari Bapak. Bukan hanya tentang mesin, tapi tentang hati, tentang manusia." Sejak hari itu, Bella sering datang.
bukan sebagai pemimpin perusahaan, tapi sebagai murid. Ia ikut membersihkan suku cadang, mencatat perhitungan, dan terkadang hanya duduk diam mendengarkan kisah masa lalu pria itu. Dan perlahan, hubungan mereka berubah, bukan menjadi cinta antara pria dan wanita, tapi menjadi cinta yang lebih dalam. Cinta karena hormat, karena kagum, karena pengakuan. Karena di balik mesin, Bella akhirnya belajar sesuatu yang selama ini tak pernah ia temukan di ruang rapat. Ia belajar tentang kerendahan hati. Pak Maman perlahan membuka hatinya. Dengan suara berat, ia bercerita tentang istrinya yang meninggal karena tak sanggup membeli obat. Ia juga mengisahkan anak satu-satunya yang memilih pergi ke luar negeri karena tak tahan hidup sebagai anak pengkhianat bangsa. Selama ini, ia memikul rasa bersalah yang begitu dalam karena dianggap sebagai beban masyarakat. Saya mungkin hidup dari sisa, ucapnya lirih. Tapi bukan berarti hidup saya sia-sia. Dan untuk pertama kalinya, Bella menangis. Bukan karena merasa dikalahkan, tetapi karena merasa malu. Sejak hari itu, ia berjanji dalam diam. Nama Maman Rahmat harus kembali dihormati, meski harus mengorbankan seluruh reputasinya sebagai CEO sukses. Waktu berjalan. Rasa bersalah perlahan berubah menjadi hubungan emosional yang tak biasa antara Bella dan Pak Maman. Sosok Bella, yang dulu dikenal angkuh dan mudah marah, kini sering terlihat duduk bersila di lantai bengkel tua, mendengarkan pria sepuh itu bercerita tentang sejarah mobil klasik dan filosofi hidup sederhana yang ternyata begitu dalam. Suatu sore, setelah mereka bersama-sama menyelesaikan perbaikan sedan antik milik warga, Bella duduk di bawah pohon mangga tua di depan rumah Pak Maman. Angin sore berhembus tenang. "Pak Maman," ucapnya pelan. "Dulu saya bilang kalau Bapak berhasil memperbaiki Lamborghini saya akan jadi istri Bapak." Ia tertawa kecil, menyesali kesombongannya di masa lalu. Pak Maman tersenyum menatap langit. "Saya sudah terlalu tua untuk menikah dengan seseorang seumur anak saya, Bu Bella," jawabnya lembut. Bella menunduk, menahan tawa sekaligus rasa canggung. "Saya tahu, maka saya ingin menepati janji itu, tapi dengan cara yang berbeda." Ia berdiri dan menyerahkan sebuah map coklat tebal. "Ini bukan kontrak kerja, ini pengakuan. Saya mendirikan divisi baru di perusahaan saya, namanya Maman Engineering. Nama Bapak akan hidup kembali, karya Bapak akan dikenal. Sejarah akan mencatat Bapak bukan sebagai pengkhianat, tapi sebagai pahlawan teknologi otomotif negeri ini." Dengan tangan gemetar, Pak Maman membuka map tersebut. Di dalamnya tertera logo perusahaan Bella dan dokumen perjanjian resmi. Ia membaca perlahan, lama terdiam. "Saya tidak butuh jabatan, Bella. Jika kau benar-benar ingin menyembuhkan masa lalu, bukan aku yang harus kau temui, tapi anakku." Bella terkejut. "Anak Bapak, di mana?" "Ia di luar negeri. Sejak ibunya meninggal, ia tak ingin pulang. Ia membenci semuanya, termasuk aku. Karena ia menganggap aku lemah, tidak mampu menjaga keluarga." Bella menggigit bibir. Ada dorongan kuat dalam dirinya. Ia ingin menemui anak Pak Maman, bukan lagi sekadar memenuhi janji, tapi karena kini ia merasa punya tanggung jawab atas luka 2 generasi. 3 bulan kemudian, seorang pria muda berdiri di depan kantor Bella. Wajahnya tegas, matanya menyimpan luka lama. Rudi Maman, lulusan teknik Jerman, ahli otomotif, putra satu-satunya Pak Maman. Bella menyambutnya dengan hangat. "Saya Bella. Mungkin saya mewakili orang-orang yang dulu menyakiti keluarga Anda. Izinkan saya memperbaiki semuanya." Rudi menatapnya dingin. Namun seiring waktu, ketegangan perlahan memudar. Apalagi ketika ia melihat sendiri bagaimana ayahnya kini kembali dihormati, karya-karyanya diapresiasi, dan bengkel kecil yang dulu sepi kini ramai oleh mahasiswa teknik yang datang belajar langsung dari sang legenda. Dan janji yang dulu terucap dalam nada merendahkan, kini berubah menjadi pengikat takdir. Bella dan Rudi tidak langsung jatuh cinta. Mereka saling menghormati terlebih dahulu. Dari sinilah cinta tumbuh perlahan, bukan dari rayuan,
tapi dari kepercayaan yang dibangun di atas puing-puing masa lalu. Setahun kemudian, di pelaminan sederhana bernuansa putih dan hijau, Pak Maman berdiri sebagai wali. Air matanya jatuh ketika ia menyematkan cincin ke jari putranya sendiri. Bella, perempuan yang dulu ia benci, kini menjadi bagian dari keluarganya. Di antara para tamu terdengar gelak tawa bahagia, pelukan hangat, dan ucapan selamat yang tulus. Karena terkadang, janji yang dulu dianggap sombong justru menjadi pintu bagi takdir paling indah. Hari-hari setelah pernikahan berjalan seperti lembar baru yang bersih. Media memuat kabar bahagia itu dengan penuh kekaguman. Pernikahan seorang CEO muda dengan pria sederhana, yang ternyata anak dari legenda otomotif negeri ini, yang dahulu sempat disingkirkan sistem. Bella kini bukan hanya pemimpin perusahaan, tapi juga pendamping hidup yang lembut dan bijaksana, jauh dari arogansi masa lalunya. Rudy menjadi direktur teknis Maman Engineering, yang berkembang menjadi pusat inovasi, restorasi, dan edukasi mobil klasik. Sementara itu, Pak Maman tetap memilih bekerja di bengkel lamanya. "Disinilah aku bisa mencium bau oli dan melihat dunia nyata," katanya. Namun seperti kisah besar pada umumnya, masih ada satu rahasia yang belum terungkap. Malam itu, selepas menghadiri ajang penghargaan bergengsi tingkat nasional di bidang inovasi otomotif, Rudy dan Bella duduk berdua di balkon rumah. Langit tenang, angin malam berembus perlahan, namun hati keduanya terasa berat. Di tangan Rudy, ada satu map kusam yang baru saja ia temukan di laci kerja ayahnya. Map yang seolah sengaja menunggu waktu untuk dibuka. "Ini, catatan lama ayah," ucap Rudy pelan. Nada suaranya menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar temuan biasa. Bella menatapnya penasaran. Ia membuka map itu perlahan. Di dalamnya tersusun rapi lembaran teknis, sketsa desain mobil, rumus perhitungan, dan satu surat yang belum pernah dibuka sebelumnya. Pada bagian depan surat tertulis kalimat yang membuat keduanya saling berpandangan. "Untuk anakku. Jika suatu hari aku pergi sebelum kebenaran terungkap." Dengan hati-hati, Bella membuka surat itu. Tulisan tangan Pak Maman terbaca jelas, membuat udara malam itu terasa semakin berat. "Rudy, jika kau membaca ini, berarti aku belum sempat bicara jujur kepadamu. Sebenarnya aku tahu siapa yang menjebakku 20 tahun lalu. Bukan ayah Bella, bukan atasannya, tapi partner bisnis kita sendiri dari pihak luar negeri. Mereka tahu aku terlalu vokal soal sistem tidak transparan yang mereka jalankan. Mereka memakai dokumen atas nama perusahaanku, lalu bekerja sama dengan pejabat lokal agar aku jadi kambing hitam." Bella terpaku. Rudy mengepalkan tangan. Surat itu berlanjut. Ayah Bella saat itu berusaha melawan, tapi mereka mengancam akan memutus kontrak miliaran. Ia memilih diam yang akhirnya meruntuhkan semua. Tapi satu hal, nak, dia bukan orang jahat. Dia hanya manusia yang takut kalah. Dan jika suatu hari Bella menyakitimu, maafkan dia. Tidak semua luka diwariskan. Beberapa harus kita sembuhkan bersama. Rudy menutup surat itu perlahan. Matanya memerah, suaranya bergetar. "Selama ini, aku menyalahkan semua orang. Ayah, dunia, bahkan Bella. Tapi ternyata, musuh terbesar itu ada di dalam diriku sendiri." Bella menggenggam jemari Rudy, menatapnya penuh pengertian. "Kita semua sedang belajar, Rudy. Dan mungkin, kita sudah melewati bagian tergelap dari cerita ini." Rudy menoleh menatap Bella dalam-dalam. "Mungkin benar. Cinta itu bukan hadir karena kita saling suka sejak awal, tapi lahir dari pengertian, ya." Bella tersenyum tipis. "Dan dari kesediaan untuk memperbaiki. Seperti kita memperbaiki sebuah mesin, perlahan, hati-hati, tapi tetap bergerak maju." Malam itu, keduanya terdiam. Bukan karena tak tahu harus berkata apa, tapi karena mulai memahami bahwa kisah mereka sudah berubah arah. Dan pada akhirnya, narasi hidup itu kembali berputar pada satu kalimat yang dulu terucap dengan nada penuh kesombongan. "Jika kau bisa memperbaiki Lamborghini milikku, aku rela jadi istrimu."
Siapa sangka kalimat yang muncul dari amarah dan ejekan justru menjadi pintu menuju pengakuan, pemulihan, dan cinta yang tumbuh dari luka paling dalam. Membuktikan bahwa kadang dari runtuhnya ego, lahirlah takdir terindah.